Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Permatasari dari kelas Fisika Genap angkatan 2018. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang awal dari ibadah. Seorang yang baru dijadikan hamba atau budak tentulah akan mengalami goncangan psikologis dikarenakan status sosial atau yang lainnya, terlebih lagi ketika statusnya sudah berubah menjadi hamba. Dia diperintah untuk melaksanakan seluruh aktivitas dalam konteks kepatuhan kepada tuannya. Jika seorang hamba tidak segera menyadari kedudukannya saat itu bahwa dia hanya seorang hamba yang akan beraktivitas sesuai perintah tuannya dan tidak menyadari kedudukan tuannya yang berhak atas hambanya, maka tentulah penghambaan ini tidaklah sepenuhnya berjalan dengan baik. Bisa saja seorang hamba melakukan aktivitas itu dengan mengharap balasan dari tuannya, atau paling tidak penghambaan itu hanya sekadar pengguguran kewajiban saja, hanya karena ketakutan kepada tuannya. Jika ilustrasi pengabdian seseorang hamba saya dengan tuannya saja membutuhkan ketulusan yang begitu dalam, maka dapatlah kita bayangkan bagaimana harusnya ketulusan pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang, yang artinya keberadaan kita di dunia ini atas kehendak dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja? Bukankah telah disebutkan bahwa kita diciptakan dari ketiadaan? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta dan menciptakan kita, memberikan rezeki dan mematikan kita, untuk menyadari bahwa pengabdian hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membutuhkan ketulusan yang sangat dalam? Maka hal yang wajar sebelum pengabdian itu seorang hamba harusnya menyadari tentang zat yang maha ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak dalam konteks pemahaman makna syahadat yang sesungguhnya. Inilah yang dimaksud dengan awal dari beragama, itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragama tentulah dengan konteks pelaksanaan ibadah. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibutuhkan dalam kesadaran tentang makna syahadat yang sesungguhnya. Pada pernyataan keislaman seseorang, maka dia wajib mengucapkan sumpah tentang kesaksian bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah adalah Muhammad. Konteks sumpah ini tidak menggunakan kata amanu yang artinya beriman atau percaya, meskipun keimanan itu adalah konsekuensi dari suatu keagamaan, terutama pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal pikiran atau rasional. Argumentasi sederhana mengapa kesaksian ini tidak menggunakan kata amanu adalah jika seorang beriman maka dia tentulah percaya, yang artinya dalam keimanan seseorang hanya diminta percaya tentang sesuatu tanpa harus menyaksikan. Namun jika seseorang bersaksi maka tentulah seseorang itu beriman, karena ketika seseorang bersaksi akan sesuatu tentulah dia telah melihat atau menyaksikan. Seseorang yang dihadirkan sebagai saksi dalam suatu pengabdian, maka tentulah dia sudah menyaksikan kejadian sesungguhnya, terutama dengan menggunakan indera penglihatan. Lain halnya jika saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah seorang saksi palsu. Apakah kita mau mengingkari tentang Allah dengan menjadi saksi palsu? Padahal kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sangat besar. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tidak terputus melalui dari ketiadaan kita pada keberadaan kita sampai ketiadaan kita kembali. Materi selanjutnya yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan sebelumnya, konteks sumpah keislaman seseorang memerlukan kesaksian kepada Allah SWT dan kepada Rasulullah. Maka tentulah sebelum bersaksi dengan indera penglihatan terutamanya, seseorang haruslah mengenal Allah SWT, zat yang akan menjadi objek kesaksian. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah? Pada konteks akademis, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga diisyaratkan melalui Al-Quran. Pengenalan melalui metode ini diibaratkan pada penggunaan rasio, akan tetapi tidak semua dimensi ilahi dapat dijangkau oleh rasio. Dengan demikian halnya juga ilmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berilmu. Mana mungkin dikenali dengan ilmu seseorang, tingginya derajat ilmu seseorang, bahkan derajat ilmu itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi, artinya tidak mungkin
dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ilmu saja. Kita membutuhkan metode lain untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya metode itu tidak bisa juga menghantarkan tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengenalkan tentang Dia kepada hambanya. Metode tradisional yang sering digunakan orang-orang bijak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal diri sendiri. Setidaknya demikian yang diungkapkan oleh sebuah hadis. Terlepas dari keabsahan hadis tersebut atau sebuah ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Selain pengenalan Allah pada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kepada ilahi berulang sampai ketika seseorang telah mati. Akan tetapi tidak ada lagi yang akan diceritakan ketika kita sudah mati. Tidak ada lagi yang akan dirasakan. Bagaimana mungkin seseorang dapat merasakan jika dia sudah mati? Alur logika ini mengiring opini kita bahwa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus merasakan mati. Sebelum kita benar-benar mati, mereka dengan kematianlah maka sifat sombong, merasa kuat, merasa pintar, merasa kaya, bahkan merasa suci dari dosa hilang dengan karena setelah kematian, semua yang kita rasakan sebagai milik kita tidak ada lagi. Bahkan, diri kita rasa pun tidak ada. Untuk merasakan mati sebelum mati, maka kita harus merenungi tentang tidur. Bukankah tidur itu adalah saudara kematian? Apa yang masih kita rasakan ketika tidur? Tidak ada. Apakah ada jaminan bahwa kita akan bangun lagi pagi itu? Bahkan dalam proses untuk tidur pun, apakah kita bisa tidur dengan sendirinya? Bukankah banyak orang mengalami sakit insomnia sehingga susah untuk tidur? Atau ketika kita tidur, siapa yang menjaga kita? Orang tua, teman, kakak, atau seorang penjaga sekalipun? Mereka semua butuh tidur. Bukankah ketika kita tidur, nafas kita masih keluar masuk hidung? Misalkan saja ada seekor nyamuk yang terbang melewati hidung kita, dan seketika itu nafas kita sedang masuk. Dapatkah dibayangkan apa yang terjadi pada kita? Namun dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, namun dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap makhluknya ketika tidur sehingga tidak dapat bernapas dengan normal ketika tidur. Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah kita ketika tidur? Jika masih belum menemui titik terang tentang keadaan diri sesungguhnya, maka renungkanlah sekali lagi akan anggota badan kita. Siapa sesungguhnya yang memiliki penglihatan, pendengaran, ciuman, dan indera peraba, indera perasa yang ada pada kita? Bukankah banyak yang memiliki mata tapi tidak melihat, terlebih lagi mata hati? Bukankah banyak yang memiliki telinga tapi tidak mendengar, dan seterusnya? Kalau semua itu tidaklah kita miliki, maka siapakah kita? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah sesungguhnya kita benar-benar ada? Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu tentang urgensi tauhid pada pembelajaran fisika. Visi pendidikan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 mengamatkan bahwa hakikat pendidikan nasional adalah untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, menyangkut keunggulan dalam ilmu pengetahuan, spiritual, keterampilan, produktivitas, dan daya saingnya. Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1998 tentang GBHN memperincikan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut, yaitu pendidikan harus mampu menumbuhkan, meningkatkan kecerdasan dan dorongan untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalamannya, sehingga terwujudnya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, mandiri, memiliki disiplin dan kecerdasan serta tanggung jawab sebagai warga negara dan bangsa, beretos kerja tinggi, berwawasan keunggulan dan kewirausahaan, mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghargai jenis pekerjaan, memiliki harkat dan martabat sesuai dengan filsafat Pancasila. UUD 1945 dan TAP MPR nomor 2 MPR 1998 tentang GBHN menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional tidak hanya pada aspek material saja, tetapi juga menyatukan aspek spiritual atau aspek karakter. Aspek spiritual atau karakter yang menjadi bagian tujuan pendidikan nasional menjadi isu dan merupakan kebutuhan yang penting saat ini. Pentingnya pendidikan karakter ini dikarenakan orientitas pendidikan nasional yang berlaku karena lebih mengutamakan pendidikan pada aspek material saja. Selain itu, hasil pendidikan kita selama ini belum mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan yang tunjukkan adanya dekadensi moral. Oleh karena itu, perlu dilakukan prioritas oleh
arah pendidikan Indonesia, agar tidak mudah diombang-ambing isu-isu sesaat dan terjebak pada pemikiran jangka pendek. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengimbangi pendidikan pada aspek material tersebut adalah terselenggaranya pendidikan berbasis nilai-nilai tauhid sebagai implementasi pendidikan karakter. Fisika merupakan bagian dari disiplin ilmu sains yang mempelajari perilaku-perilaku fisik benda yang kasat mata atau benda-benda yang tak kasat mata yang berperan dalam kehidupan manusia sejak dimulainya kehidupan sampai saat ini. Pada dasarnya, hal yang selalu dibahas adalah bagaimana perilaku gerak benda atau posisi benda setiap saat yang dipengaruhi lingkungan sekitar benda tersebut. XT sama dengan XVF dikali E dikali T. Melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengajarkan konsep ketauhidan. Salah satunya yang tersebut dalam potongan surah Al-Quran surah Anfal ayat 17. Maha yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah membuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi ketenangan kepada orang-orang yang mukmin. Dengan ketenangan yang baik, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka yang sebenarnya bukanlah kamu yang membunuh mereka di perang Badar dengan kekuatanmu, akan tetapi Allah yang membunuh mereka dengan melalui pertolongannya yang Dia limpahkan kepada kalian. Dan bukan kamu yang melempar, maka kaum musyrikin, hai Muhammad, ketahuilah kamu melempar dengan batu kerikil, sebab sekali lempar dengan segenggam batu kerikil yang dipantulkan oleh manusia tidak akan dapat memenuhi mata bola tentara yang begitu banyaknya, tetapi Allah yang telah melempar dengan cara mengenakan lemparan itu kepada mereka. Hal ini sengaja dilakukan guna mengalahkan orang-orang kafir dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan, yakni anugerah yang baik. Yang dimaksud adalah gomia, harta rampasan perang. Selain pertolongan ayat tersebut, masih banyak lagi sumber-sumber yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya tentang ketauhidan, terutama ketika dakwah Nabi Muhammad SAW ketika masih berada di Mekah. Paparan di atas menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pembelajaran fisika, pendidikan karakter, guna meningkatkan karakter bangsa, tujuan pendidikan nasional dengan nilai-nilai tauhid. Di sini dapat kita simpulkan yang pertama, sebagai ciptaan yang diciptakan hayanum natik dengan izin Allah, manusia dapat berpikir tentang tujuan keberadaan di muka bumi ini. Yang kedua, pada sudut pandang tauhid, penciptaan manusia tidak menjadi keharusan bagi keberadaan Allah, karena sungguhnya Allah adalah tempat bergantung kepada sesuatu. Manusia sebagai hamba dan manusia sebagai khalifah adalah dua tujuan penciptaan manusia yang tersurat pada Al-Quran. Penghambaan seorang hamba sahaya secara totalitas haruslah didasari pemahaman tentang maksud hamba dan Tuhan. Jika kesadaran tentang identitas kehambaan dan Tuhan tidak dapat dipahami secara totalitas, maka bisa saja pengabdian tersebut adalah sebuah hubungan mutualisme. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengambil manfaat dan setiap ibadah yang berlaku pada hambanya, karena Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha sempurna. Awal dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesaksian tentang makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian ini menuntut perjalanan yang lebih awal, yaitu perjalanan kepada pengenalan kepada Allah. Sebagai konsekuensi dari kesadaran tentang tauhid, fisika merupakan bagian dari ayat kauniyah yang dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur alam semesta melalui hukum-hukum alam yang berlaku. Oleh karena itu, konsekuensi lebih jauh pada pembelajaran fisika haruslah mengantarkan kesadaran akan makna la ilaha illallah yang maha sebenarnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.